Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Manisme Fitria, Manunggal Widi, semoga diri. Kenalkan, nama saya Arif Suparto, nomor 13. Di sini saya akan melanjutkan video dari video yang sebelum-sebelumnya. Nah, langsung saja kita masuk di slide di kriteria investasi. Nah, langsung saja kita di jumlah panen. Nah, jumlah panen kita masukkan di tahun pertama. Langsung saja sama dengan jumlah panen itu dari standar biaya tanam. Ini produksi normal per tahun. Nah, kita saja masukkan sama dengan ini, diklik enter, enter. Nah, sudah hasilnya. Nah, kita kunci terlebih dahulu supaya nilainya tidak bergeser, saya tarik ke kanan. Itu. Maaf, kok salah ini. Kita masukkan di depannya D, kasih tulis, dan sampai itu kita, eh, maaf, bisa kita masukkan ke tiga enter. Nah, setelah itu kita tarik ke kanan. Langsung A. Nah, selanjutnya yaitu harga panen. Nah, sama harga panennya yaitu sama dengan ini kembali di standar biaya tanam. Nah, ini harga panennya sudah diketahui. Ini itu enter. Nah, kita kunci terlebih dahulu sama seperti tadi supaya tidak bergeser. Nah, nah, kita tarik ke kanan. Nah, kita cek terlebih dahulu. Nah, setelah kita cek sudah benar hasilnya, kita lanjut di hasil penjualan. Nah, untuk hasil penjualan yaitu nilai jumlah panen dikali dengan harga panen. Nah, saja kita masukkan ini dikali dengan harga panen. Nah, saja kita tarik ke kanan. Nah, ini hasilnya. Setelah itu, kita lanjut di nilai sisa aset. Nah, kita langsung saja sama dengan untuk nilai sisa aset itu kembali di bagian prestasi dan penyusutan. Nah, ini ada nilai sisanya, sisa akhirnya, yaitu ada ini 22.430. Langsung saja kita masukkan ini, enter. Nah, langsung saja kita tarik ke kanan. Nah, kita cek terlebih dahulu. Mohon maaf, karena nilai sisa aset itu seharusnya dimasukkan di tahun kelima, malah saya tulis dari tahun ke satu, kita hapus terlebih dahulu. Nah, karena ini nilai sisa, seharusnya dari tahun kelima, langsung saja kita masukkan. Sama dengan kita kembali di investasi dan penyusutan. Nah, untuk nilai ini, total nilai sisa akhirnya ada ini, enter. Nah, ya, ketemu nilai sisa asetnya. Nah, selanjutnya kita menghitung pengeluaran. Nah, yang pertama-tama kita men- mencari nilai investasinya. Nah, karena investasi sudah diketahui di video sebelumnya, kita langsung saja masukkan sama dengan ini di biaya investasi. Nah, ini sudah diketahui kan biaya investasinya 82.950. Kita klik enter. Nah, sudah. Nah, selanjutnya yaitu pengolahan lahan. Nah, untuk pengolahan lahan itu kita di tahun pertama sama dengan pengolahan lahan sama sudah diketahui dari video sebelumnya. Kita langsung kembali di standar biaya tanam. Nah, ini kita akan cari ini pengolahan lahan. Ini biaya per tahunnya langsung saja kita klik.
enter. Nah, setelah itu kita kunci terlebih dahulu dolar dengan $, supaya hasilnya tidak berubah, enter. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah sampai di pengemasan hasil. Nah, dan kita cek wah, kurang satu ini. Oke, kita nah ini. Setelah itu kita tarik ke kanan sampai tahun kelima. Terus kita tarik ke bawah. Nah, sudah muncul hasil keseluruhannya. Nah, selanjutnya kita nyari di benih cabai rawit merah. Nah, sama seperti tadi, kita masukkan dari tahun pertama. Yang pertama itu benih cabai rawit merah, sama dengan kita kembali standar dia tanam. Ini ada benih cabai rawit merah, kita masukkan saja ini, klik, enter. Nah, setelah itu kita kunci terlebih dahulu supaya nilai tidak berubah. Enter, enter. Nah, terus kita tarik ke bawah sampai di karung atau kemasan panen. Kurang satu. Nah, sudah setelah itu kita tarik ke kanan, terus tarik ke bawah. Nah, lanjut nih, transportasi dan pemasaran. Berikutnya, tentu saja kita sama dengan di standar budidaya tanam lagi. Ini, transportasi ini, klik, enter. Nah, saja kita kunci terlebih dahulu, tekan C, enter. Setelah itu kita tarik ke bawah, terus tarik ke kanan, ke bawah. Nah, kita cek terlebih dahulu hasilnya, apakah statement atau. Nah, selanjutnya yaitu kita menghitung total tenaga kerja. Nah, ini karena penjumlahan, kita langsung saja menggunakan rumus SAM. Bersama dengan SAM, kurung buka, ini kita tarik sampai bawah, kurung tutup, enter, kita tarik kanan. Selanjutnya, kita menghitung total material. Nah, total material sama total penjumlahan sama dengan SAM, kurung buka, ini, kurung tutup, enter. Kita tarik up, kita tarik ke kanan. Nah, itu total biaya tahunan sama dengan SAM, kurung buka, ini, kurung tutup, enter. Saja kita tarik ke kanan. Nah, kita ketemu hasilnya. Kita cek terlebih dahulu. Nah, setelah dicek hasilnya sudah benar, kita lanjut mencari total 5 tahun ini. Langsung saja kita masukkan rumusnya sama dengan SAM, kurang buka, dari tahun ke-0, datang ini, kurang tutup, stop. Nah, setelah ketemu hasilnya, kita tarik ke bawah. Nah, sudah ketemu hasilnya.
Nah, kita harusnya tarik sampai ke bawah. Kita tambah lagi karena tadi kurang. Ini sampai sini. Nah, dan ketemu hasil keseluruhannya. Nah, selanjutnya kita mencari bagian cash flow dan net benefit. Net benefit. Nah, kita, aduh, benar. Nah, lanjut karena tadi baterainya habis kita cas. Kita mencari ini cash flow dan net benefit atau net benefit. Nah, langsung saja kita menggunakan bersama dengan sum kurung buka dari hasil penjualan titik koma masukkan nilai sisa kurung tutup dikurangi sum kurung buka investasi titik koma total tenaga kerja titik koma total materialnya titik koma dan yang terakhir total biaya tahunan kurung tutup standar. Nah, sudah keluar hasilnya. Nah, ambil hasilnya ini kita langsung saja tarik ke kanan. Nah, sudah keluar hasilnya. Nah, selanjutnya kita beri diskon rate. Nah, karena diskon rate-nya tadi sudah ada, standar ini di standar data 6, ini langsung saja kita masukkan enter. Nah, selanjutnya kita menghitung diskon faktornya. Nah, selanjutnya itu tadi menjadi diskon faktor, kita dari tahun ke 0, langsung saja kita masukkan rumusnya sama dengan 1 dibagi kurung buka 1 ditambah dengan diskon rate-nya ini ada 11%. Ini 11%. Kok terus langsung saja ulang 1 ditambah ini kurung tutup pangkat on ke 0 enter. Nah, ini supaya benar kita cek. Nah, kita tarik kanan. Nah, supaya hasilnya tidak berubah, kita kunci terlebih dahulu. Nah, nah, kita tarik. Nah, ini karena masih satu ini kita rubah. Kita sebentar. Nah, setelah saya cek, karena ini saya kuncinya masih satu, seharusnya di sini ada lagi juga seperti tadi. Hmm, bertambah. Kita rubah saja. Nah, kita ulang saja dari awal. Nah, masukkan saja rumusnya seperti tadi. 1 dibagi kurung buka 1 ditambah dengan tambah dengan diskon rate-nya ini kurung tutup pangkat
Nah, gambar. Nah, supaya tidak bergeser hasilnya, kita kunci terlebih dahulu. Ini sama jembatan bentar. Nah, kita tarik ke kanan. Nah, hasilnya kemah-kemahan kita tambahin ini. Nah, terus karena ini tulisannya kayak gini, kita rubah manual. Tahun 1 ini kita, dan tahun 0 kita rubah di tahun 1. Oke. Nah, tahun kedua kita rubah juga masih 0, 2, enter. Tahun ketiga sama kita rubah 3, enter. Selanjutnya di tahun keempat, harga 3, enter. Selanjutnya di tahun kelima, kita rubah, di tahun kelima, enter. Nah, sudah kita rubah semua. Nah, setelah kita mencari diskon faktor, kita lanjut menghitung di PV penerimaan. Nah, PV penerimaan itu rumusnya yaitu total penerimaan dikali dengan BF. Nah, langsung saja kita masukkan rumusnya sama dengan sum kurung buka dari hasil penjualan ini, koma, dengan nilai sisa kurung tutup dikali dengan diskon faktornya. Enter. Nah, setelah itu kita tarik ke kanan. Nah, sudah ketemu hasilnya. Nah, selanjutnya kita mencari PV biaya. Nah, untuk mencari PV biaya yaitu menggunakan rumus total biaya dikali dengan BF. Nah, tadi kita masukkan karena penjumlahan, kita menggunakan rumusan terlebih dahulu. Sum ini biaya investasinya kita masukkan, titik koma, total tenaga kerjanya, titik koma, total materialnya, titik koma, dan total tahunan. Kurung tutup, dikali dengan diskon faktor. Enter. Nah, langsung saja kita tarik, nah, langsung saja kita tarik ke kanan. Nah, sudah ketemu hasilnya. Nah, nah selanjutnya kita mencari PV net benefit. Nah, rumusnya yaitu nilai keuntungan dikali dengan BF. Langsung saja kita masukkan sama dengan ini keuntungannya, maaf, dikali dengan diskon faktornya ini. Saja enter, kita tarik ke kanan. Nah, sudah ketemu hasilnya. Nah, selanjutnya kita mencari NPV. Nah, langsung saja kita masukkan rumusnya sama dengan sum kurung buka dari ini naik keuntungan yang positif kita ambil kurung tutup ditambah dengan yang negatifnya. Enter. Nah, selanjutnya yaitu menghitung gross PC. Nah, untuk rumusnya gross PC yaitu total PV penerimaan dibagi dengan total PV biaya. Nah, itu karena penjumlahan sama dengan sum kurung buka total
PV penerimaan, ini total PV penerimaan, ini ya kita taruh ya, kurung tutup dibagi dan kurung buka dan total PV biaya kurung tutup enter. Nah, dan ketemu hasilnya kita karena hasilnya sudah dan satu kita ini spam jadi 0, nah ini 1,02 langsung saja kita melanjutkan di cross BC. Nah untuk cross BC menggunakan rumus selanjutnya kita mencari net BC. Nah net BC itu menggunakan ABS dan PV keuntungan yang positif bagi dengan PV keuntungan negatif. Nah saja kita masukkan sama dengan ABS kurung buka dan kurung buka PV keuntungan bersih dan mencari PV. Ini langsung saja PV keuntungan bersih yang positif ini kita ambil ini langsung saja tarik ke kanan kurung tutup dibagi dengan PV yang negatif saja entar. Maaf ini kurang kurang karena bagi ini kurung tutup entar. Nah selanjutnya kita mencari IRR. Nah, untuk mencari IRR yaitu sama dengan IR ya, yang kita ini kita ambil di keuntungan bersih. Ini kita taruh kurang tutup enter. Nah, untuk IRR-nya ada 0, kita persenin. Nah, jadi 23%. Nah, selanjutnya kita mencari payback periode. Nah, kita mencari payback periode. Nah, sebelum mencari payback periode, kita menghitung kumulatif PV net benefit. Nah, menggunakan rumus yaitu sama dengan ini enter. Nah, untuk yang tahun pertamanya yaitu ini sama dengan ini ditambah ini. Loh, maaf sebentar, berarti dulu. Ini sama dengan ini ditambah ini enter. Nah, setelah itu kita taruh di sini. Nah, kita ketemu hasilnya. Nah, selanjutnya kita mencari payback periode. Dan saja kita masukkan rumusnya sama dengan 1 ditambah ABS
kurang buka ini karena 82 yang mendekati, yaitu di tahun pertama dibagi dengan ini untuk nah dan ketemu hasilnya. Nah, untuk payback periode yaitu 1,42. Nah, untuk bagian video penjelasan kriteria investasi cukup sampai sini. Nanti kita lanjut di video berikutnya. Kurang lebih seperti itu. Mana ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.